Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Perizinan yang saya hormati, marilah kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang hukum perizinan ini. Yang terakhir kita telah mencoba mengupas tentang asal mula lahirnya perizinan ini. Dan sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa perizinan ini adalah berasal dari satu peristilahan yang namanya perguning, yang dalam khasanah bahasa Indonesia, maka perguning ini bisa dimaknai sebagai dispensasi, bisa dimaknai izin, bisa dimaknai konsesi, dan bisa dimaknai lisensi. Sudah kita bicarakan menurut beberapa pakar, diantaranya adalah Van der Pot. Van der Pot membedakan antara izin, dispensasi, dan konsesi adalah dilihat dari segi sikap pembentuk regeling, sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku itu. Kalau sikapnya itu terhadap tingkah laku itu melarang keras, maka ketetapannya namanya dispensasi. Sedangkan apabila sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku itu adalah bersifat acuh tak acuh, artinya larangan yang tidak keras, maka ketetapannya namanya izin. Sedangkan yang konsesi itu adalah satu sikap pembentuk aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku itu sebetulnya disadari bahwa tingkah laku itu bermanfaat, tetapi untuk dikerjakan perlu diatur oleh aturan perundangan. Saya ingin masih melanjutkan tentang dispensasi. Dan sekalian, kalau pendapat yang lain, umpamanya katakanlah pendapatnya Jenderal Husein Kusumaatmadja, mereka itu mengatakan bahwa yang namanya dispensasi itu adalah tindakan bistur. Jadi tindakan pemerintah yang mereka itu menghapus daya berlakunya peraturan perundang-undangan dalam peristiwa tertentu. Setiap orang sebetulnya dilarang menjual obat-obat psikotropika. Itu dilarang. Tapi bagi mereka yang mendapatkan dispensasi, maka larangan itu menjadi tidak berlaku. Lah, siapakah yang berbuat menghapus daya berlakunya aturan perundangan? Ini adalah pemerintah. Jadi Jenderal Husein ini lebih berbicara siapakah yang berbuat untuk menerbitkan ketetapan yang namanya dispensasi itu. Kalau Van der Pot kan sikap pembentuk aturan hukum abstraknya, sikap pembentuk regelingnya, bukan sikap pembentuk base kicking. Sedangkan Jenderal Husein itu melihat dari sikap pembentuk aturan hukum konkretnya, sehingga merupakan tindakan pemerintahnya. Kalau pemerintah menetapkan memberikan dispensasi pada orang tertentu, maka itu larangan yang ada dalam peraturan perundangan itu menjadi tidak berlaku lantaran mereka telah mendapatkan keputusan yang namanya dispensasi. Lalu izin. Dan sekalian, pada prinsipnya izin ini kan style preventif. Apa itu style preventif? Adalah lembaga pencegah. Jadi izin ini lembaga yang bersifat mencegah
sanksi hukum abstrak terhadap tingkah laku tertentu. Contoh, kalau seseorang memiliki SIM, surat izin mengemudi, maka larangan umum yang mengatakan setiap orang dilarang mengemudi kendaraan bermotor di tempat jalan umum menjadi tidak berlaku. Dalam pasal 1 HE umpamanya HO interordonansi dikatakan dilarang melakukan usaha tanpa izin. Hal sebagai berikut gitu. Kalau seseorang telah memiliki izin, maka larangan untuk melakukan usaha menjadi tidak berlaku. Maka sanksi hukum menjadi tidak berlaku juga. Karena larangannya menjadi tidak berlaku. Kenapa larangan itu menjadi tidak berlaku? Karena ada izin. Maka disebut stelsel preventif. Satu lembaga yang bersifat mencegah sanksi hukum abstrak terhadap tingkah laku tertentu lantaran mereka memiliki izin. Jadi dispensasi dan izin tetap pada pendirian semula atau pendapat semula bahwa yang namanya izin atau dispensasi itu adalah ketetapan. Ya, walaupun sudut pandang untuk melihat apakah itu dispensasi atau izin bisa dilihat dari segi sikap pembentuk aturan hukum abstraknya, bisa dilihat dari segi sikap pemerintahnya, yaitu pembentuk beskikingnya. Lalu kita bicarakan regelingnya. Karena setiap beskiking lahir pasti didasarkan atas regeling sebagai tempat untuk melandaskan lahirnya beskiking itu. Dan sekalian, regeling atau peraturan perundangan yang mengatur tentang perizinan menurut Prince itu harus, aturannya itu, memuat uraian secara jelas, memuat uraian dengan batas-batas yang jelas. Tentang apa? Tentang alasan penolakan. Karena pada prinsipnya, kalau menurut rezim perizinan, itu sebetulnya perbuatan antara yang dibolehkan dengan yang dilarang, itu banyak yang dibolehkan. Karena kemarin sudah kita bicarakan, sifat larangannya ringan. Kalau larangan ringan itu berarti hampir seluruh orang boleh melakukan. Seluruh orang. Artinya yang dilarang itu sangat sedikit. Karena yang dilarang itu sangat sedikit, maka seseorang yang mengajukan permohonan izin itu nyaris hampir semuanya boleh. Maka ada yang tidak boleh, yaitu yang ditolak permohonan izinnya. Nah itu siapa? Rekening harus membuat uraian secara limitatif tentang alasan penolakan. Katakanlah, tentang izin mendirikan bangunan. Yang dibolehkan mendapatkan izin itu apabila konstruksi rencana bangunan itu ada jaminan bahwa akan memberikan rasa aman kepada calon penghuninya. Dengan kata lain, konstruksi yang kayak apa yang tidak memberikan rasa aman, aturan perundangan harusnya menyebut. Jadi kalau seseorang itu ditolak permohonan izinnya lantaran dilihat dari konstruksinya, mereka itu tidak menjamin rasa aman bagi calon penghuninya. Maka rekelingnya harus
memuat uraian secara jelas tentang alasan penolakan. Ulangi lagi, izin itu atau tingkah laku yang diatur dengan izin itu adalah tingkah laku yang hampir semuanya boleh, kecuali hanya tertentu saja yang dilarang. Contohnya adalah umpamanya tadi, yaitu bangunan yang tidak ada jaminan keamanan bagi calon pengguna, itu pasti dilarang. Artinya permohonannya pasti ditolak. Sedangkan rekening dispensasi, rezim ini kan berbicara sebaliknya. Jadi kalau rezim dispensasi itu hampir seluruh perbuatan itu dilarang. Kalau izin itu hampir seluruh perbuatan boleh. Tapi kalau dispensasi ini adalah hampir seluruh perbuatan itu dilarang. Hanya orang tertentu yang memiliki dispensasi yang boleh melakukan. Katakanlah penjualan obat-obat psikotropika. Prinsipnya dilarang. Semua orang dilarang, kecuali yang mendapatkan dispensasi. Maka dari itu rekening dispensasi harus memuat uraian secara limitatif hal-hal yang dapat diberikan dispensasi. Artinya syarat untuk mendapatkan keputusan ketetapan basic dispensasi itu harus diatur secara jelas oleh rekening dispensasi. Umpamanya, toko yang memiliki hak untuk menjual obat psikotropika adalah toko yang memiliki syarat ABCD begitu. Nah, syarat-syarat itu harus jelas sehingga hanya merekalah yang dapat diberikan dispensasi. Itulah saudara sekalian cara singkat tentang perbedaan antara izin dan dispensasi dalam perspektif yang lain. Sekian saja, nanti kita lanjut pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.